Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babus sibab, bab celaan, memaki. Haddatsana Muhammad bin Umayyah qal haddatsana Isa bin Musa an Abdullah bin Kaisan an Ikrimah an Ibn Abbas qal istabba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabba ahaduhuma wal akhar sakit wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalis thumma raddal akhar fanahadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqil nahabta ya nahabt qal nahadatil malaikah fanahabtu ma'ahum inna hadha ma kana sakitan raddatil malaikatu ala alladhi sabbah falamma radda nahadatil malaikah. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Umayyah, ia berkata, telah menceritakan pada kami Isa bin Musa dari Abdullah bin Kaisan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, dua orang saling mencela di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mencela sedangkan yang lainnya diam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Lalu yang satunya pun membalas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Ditanya, "Engkau berdiri?" Beliau pun menjawab, "Para malaikat berdiri, maka aku pun berdiri." Sesungguhnya orang ini selama dia diam, malaikatlah yang membalas orang yang mencelanya. Tatkala dia membalas, maka para malaikat pun bangkit berdiri. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Ibnu Abbas. Di sini Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya ada dua orang yang bertengkar, berseteru di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah satunya mencela yang lain. Jadi ada dua orang, A mencela B gitu. Yang B, yang orang yang dicela ini diam saja. Dalam keadaan Nabi ketika itu duduk di situ. Nah, dicela, namun setelah dicela ternyata yang B ini, orang yang dicela ini membalas celaan itu. Maka Nabi pun berdiri bangkit dari situ. Mau pergi dari situ. Ditanya oleh seorang, ada sahabat yang nanya, "Engkau berdiri wahai Rasulullah, engkau bangkit?" Artinya, kenapa engkau bangkit? Tadi engkau menyaksikan si fulan dicela, engkau diam. Tapi setelah si fulan balas, engkau pun bangkit. Maka Nabi pun menjawab, malaikat bangkit, maka aku pun bangkit bersamanya. Jadi artinya gini, malaikat bangun dari sini, pergi dari sini, saya pun pergi. Sesungguhnya orang ini, orang yang dicela, selama dia diam, malaikatlah yang membalas celaan orang yang mencelanya. Jadi B dicela sama A tadi. Selama B-nya diam, dicela terus, maka malaikatlah yang membalas celaan A. Tapi kalau B sudah membalas, maka malaikat pun berdiri bangkit dari situ, menyingkir dari situ. Kata Nabi, tatkala dia membalas, si B membalas ini, maka malaikat pun bangkit dari situ, pergi dari situ. Nah, ini hadis yang selalu jelas ya ikhwah. Hadis ini lemah ya, karena ada seorang perawi namanya Abdullah bin Kaisan di sini dan dia lemah. Tapi maknanya ada benarnya ya. Karena hadis ini dikuatkan dengan hadis lain dalam Sunan Abu Daud, yaitu kisah ketika Abu Bakar As-Siddiq dicela oleh seorang, dicela sekali, Abu Bakar diam. Dicela dua kali, Abu Bakar diam. Nah, ketika dicela tiga kali, barulah Abu Bakar balas. Nah, setelah Abu Bakar balas, beliau menyaksikan raut wajah Rasulullah berubah. Maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau marah wahai Rasulullah?
Maka Rasulullah pun mengucapkan kalimat yang sama dengan ini. Selama ketika engkau dicela, malaikat membelamu. Engkau dicela 2 kali, malaikat membelamu. Tapi ketika engkau membalas, maka datanglah setan. Ketika itulah malaikat pergi dan aku pun pergi. Nah ini Bapak ya. Jadi artinya ketika seorang muslim dicela, dizalimi, kalau dia diam, malaikatlah yang balas. Tapi kalau dia udah balas lagi, nah disinilah setan akan bermain untuk memperpanjang masalah. Selalu jelas ya. Karena kalau yang dicela satu aja kan tidak akan panjang, sabar, cela, nggak akan ribut. Apa keributannya hanya itu aja dari satu pihak saja. Tapi kalau satu pihak balas, nah akhirnya pertengkaran terus tidak berhenti-berhenti nantinya. Disitulah setan bermain. Nah ini ya, insya Allah makna hadisnya jelas. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya mencela seorang muslim adalah diharamkan. Mencela seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan adalah diharamkan ya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, sibabul muslimi fusuq, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ini faedah pertama. Faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, dianjurkan untuk bersabar ketika dicela oleh orang lain. Ya, karena ketika kita dicela oleh orang lain, selama kita tidak membalasnya, maka malaikat mendukung kita dan kita pun terhindar dari dosa. Ya, ini utamannya ya. Lalu ketiga, hak seorang muslim itu begitu besar, makanya jangan disakiti. Kalau disakiti, malaikat akan membelanya, akan di belakangnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.